dengan baik atau rajin belajar. Coba kenapa rajin belajar masuk itu amanah? Oke, hasil dari orang tua. Karena rajin belajar atau datang di sekolah itu amanah dari orang tua. Jadi kita harus rajin belajar. Oke, jadi kaitannya dengan materi hari ini masih seputaran Aku Anak Soleh. Jadi materi hari ini masih seputaran Aku Anak Soleh, yaitu pokok bahasannya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, jadi ada di sini tujuan pembelajaran. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi meminta diperhatikan baik-baik. Oke, sebelum lanjut ada di sini amatilah video, jadi disimak baik-baik videonya. Nah, ini perjuangannya orang tua, bangun pagi-pagi, memasak untuk sarapannya kamu datang di sekolah. Uma selalu ada 24 jam buat Musa, buat Rara, buat Abah. Sedikit pun Uma gak pernah ngeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musa gak akan pernah bisa balas kebaikan dan kasih sayang Uma. Musa cuma punya doa untuk Uma, Abah, Rara, supaya kita semua dikumpulkan lagi di surganya Allah. Dari video yang sudah kita nonton tadi itu tentang hormat dan patuh pada orang tua. Oke, coba siapa yang bisa diambil dari video itu? Oke, coba siapa yang bisa? Hormat kepada guru, hormat kepada orang tua dan mandiri. Oke, jadi dari video itu bahwa kita harus hormat pada orang tua dan harus mandiri. Nah, jadi tidak bisa tergantung sama orang tua, jadi kita harus bisa mandiri. Oke, siapa lagi yang bisa kasih? Sekarang Rizky, coba apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Karena orang tua yang membesarkan kita dan kecil sampai besar. Oke, jadi dari video itu bahwa ada hormat dan patuh kepada orang tua, karena orang tua yang telah membesarkan kita dari kita bayi sampai jadi sekarang. Jadi kita harus hormat dan patuh pada orang tua. Video itu juga menceritakan bahwa semua yang kita lakukan itu pasti orang tua di belakang. Dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali pasti orang tua. Jadi sekarang ibu tanya, sudahkah kalian hormat pada orang tua? Ada? Sudah. Ada. Contoh hormat yang biasa kamu lakukan apa sama orang tua? Belajar. Kalau disuruh cepat. Membersihkan rumah, itu membantu orang tua. Apalagi coba, siapa lagi? Mencuci piring itu masuk membantu orang tua. Apalagi? Memasak, mencuci piring, menyapu, masuk gitu. Jadi kamu itu hormat atau sudah membantu orang tua. Yang hari-hari biasa kamu kalau pulang kalau dari rumah mau ke sekolah harus apa? Salam atau cium tangan orang tua. Jangan lupa. Itu hanya kegiatan kecil yang kita lakukan, tapi itu bermakna besar bagi orang tua. Jadi harus turun dari rumah itu cium tangan orang tua, minta restu sama orang tua mau datang di sekolah untuk menimba ilmu. Nah, begitu juga pulang dari rumah, dari sekolah ke rumah, sampai di rumah cari orang tua, pegang tangannya, cium. Minta bahwa kamu sudah kembali dari sekolah, sudah selesai menimba ilmu. Begitu. Mau pergi kemana saja itu harus biasakan pamit sama orang tua, pegang tangannya, cium, harus hormat sama orang tua. Bukan cuma sebatas hormat bahwa sudah cium tangan berarti hormat, tidak. Kamu harus biasakan ketika orang tua bercerita, ketika orang tua menyuruh kamu, minta tolong sama kamu untuk ambilkan barang atau ambilkan sesuatu, kamu harus kerjakan.
Jadi jangan ibu sering dengarin anak-anak, kalau orang tua minta tolong dia sedang main HP-nya, asik main game, orang tua, ibu kasih contoh, mungkin bukan Rehan tapi ada orang. Jadi tadi ibu kasih contoh Rehan. Jadi begini, Rehan ambil dulu sasapu di belakang. Hei Samantha, sama si bermain. Kan begitu toh? Pernah kejadian? Pernah toh? Jadi tidak usah bilang saya tidak pernah, itu pasti pernah karena ibu lihat semua anak-anak pasti pernah begitu. Apalagi kalau serius dia main game, kemudian orang tua suruh, bahkan dia sampai membentak orang tuanya. Itu perbuatan yang tidak baik. Hah? Jadi anak yang pernah bentak orang tuanya, pernah tidak mau melakukan tugas dari orang tua, berubah, minta maaf sama orang tua. Jangan pernah menyakitkan hati orang tua. Karena orang tua itu yang telah merawat, membesarkan, menjaga kamu dari kamu bayi sampai sekarang, sampai kamu bisa sekolah sekarang ini, itu berkat orang tua. Jadi pulang dari sini kamu harus cari orang tuanya kamu, pegang tangan, cium tangannya. Orang tua. Paham sampai situ? Paham. Oke, itu hormat dan patuh pada orang tua. Nah, ini ada hormat, artinya menghargai. Hormat juga berarti perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau takzim. Ada patuh, artinya suka menurut pada perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Jadi hormat dan patuh. Jadi selain kita menghargai orang tua, kita juga harus menurut perintahnya. Jadi kalau disuruh datang di sekolah, harus datang di sekolah. Ini siapa yang sudah hafal doa kedua orang tua? Puspita Sari. Oke, jadi yang artinya ini, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa ayah serta ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil. Jadi kamu harus hafal doa ini. Biar cuma doa ini yang kamu penolongnya kamu untuk orang tua. Kalau kamu belum bisa kasih apa-apa, maka kasih doa saja untuk orang tua supaya orang tua itu sehat, orang tua itu diampuni dosanya. Jadi ini harus dihafal doa. Yang belum hafal doanya harus dihafal. Oke. Nah, ini contoh hormat dan patuh kepada guru. Jadi hormat dan patuh kepada guru, gambar yang pertama ini apa? Salim. Oke, salim. Jadi kalau ada guru lewat atau kamu dari mana ketemu, kamu harus biasakan dengan guru di mana kamu datang. Itu contoh hormat dan patuhnya kamu sama guru. Ada gambar kedua apa? Belajar. Pak guru yang sedang menjelaskan. Jadi kalau ada yang menjelaskan, ini biasa terjadi, toh? Jadi kalau ibu bercerita di depan, ada yang bercerita juga di sana. Berarti tidak baik. Tidak baik atau tidak hormat sama guru. Jadi kalau ada guru yang menjelaskan di depan, siapa saja yang menjelaskan di depan, kamu harus mendengarkan penjelasannya. Toh? Yang ketiga ada apa? Belajar atau mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi tugasnya harus dikerja. Tidak boleh dikasih tugas, tidak dikerja sampai di rumah lupa. Datang di sekolah cuma menyontek, itu tidak baik. Oke, sekarang sudah selesai materi, penjelasan materi. Sekarang kita bagi kelompok, menghitungnya dari belakang. Jadinya ada materi diskusi, kamu diskusi seperti apa? Jadi kamu harus bahas materi ini dengan teman kelompokmu. Oke, paham sampai situ tugas kelompoknya? Paham. Oke, sekarang ibu bagi kerja kelompok. Jadi tidak boleh hanya satu orang yang kerja ya, semua harus kerja.
Oke, jadi yang pertama itu ada 7 kata tentang jasa orang tua dan guru. Oke, yang pertama kasih besar suara berdiri, baru kasih besar suara membaca. Merawat. Ada yang kedua merawat, yang ketiga yang ketiga mendidik, yang keempat apa? Mengandung, yang kelima membimbing, yang keenam mengajar. Sudah sesuai dengan kamu punya atau ada yang keliru? Yang terakhir apa? Yang terakhir ada melahirkan. Oke, kalau contoh hormat pada orang tua apa? Coba baca kalau kamu ya. Oke, ada membantu di rumah, kemudian mendoakannya. Jadi ada kalau hormat pada orang tua itu membantu di rumah dan mendoakan orang tua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang tidak jelas? Sudah jelas semua? Oke, sekarang kita bermain game. Gamenya itu sama dengan minggu lalu. Kita pakai tongkat. Caranya itu tongkatnya nanti dioper dari satu ke satu sampai terakhir. Menyanyikan lagu Kasih Ibu. Hafal semua lagunya? Kasih Ibu. Stop. Oke, sekarang tongkatnya berhenti sama Saib. Coba sebutkan contoh hormat pada orang tua. Membersihkan Apa? membersihkan tempat tidur. Oke, membersihkan tempat tidur. Satu lagi sebutkan apa? Mencuci piring. Mencuci piring, berarti membantu orang tua. Oke, kita lanjut. Kasih Ibu mulai. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga. Stop. Sekarang berhenti sama Sri Natasya. Oke, coba Sri Natasya sebutkan contoh hormat kepada guru bagaimana. Oke, ayo. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Apa lagi? Satu lagi. Ucapkan selamat. Membersihkan halaman sekolah. Jadi berarti kamu harus patuh sama guru. Jadi kalau guru perintahkan untuk membersihkan halaman, harus membersihkan halaman. Kasih Ibu kepada beta. Stop. Oke, sekarang tongkatnya berhenti sama Trianggara. Sekarang Trianggara coba peragakan hormat pada guru bagaimana. Oke, kalau pegang tangan saling sama guru itu contoh apa? Hormat. Hormat pada guru. Oke, kita beri aplaus. Ini materi paling penting dalam sekolah. Jadi, kamu sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua. Jangan buat orang tua sakit hati. Nah, kalau ada yang ditugaskan sama kamu, perintah orang tua kamu harus kerjakan. Begitu juga kalau ada perintah guru kamu harus kerjakan. Guru itu sebagai orang tua kedua kamu saat di sekolah. Jadi kalau di rumah itu orang tuanya kamu, yaitu orang tua yang melahirkan kamu. Tapi kalau di sekolah itu guru sebagai pengganti orang tuanya kamu. Jadi kamu dititipkan di sekolah untuk dibimbing, untuk diajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Iya. Paham berarti toh? Paham itu tentang hormat kepada orang tua seperti apa, hormat kepada guru seperti apa. Sekarang satu orang kumpul materi diskusi. Sekarang ambil kertasnya, kemudian kerjakan soal berikut. Saat itu langsung ditulis jawabannya. 1 tidak. Kemudian jangan lupa tulis nama. Tugasnya antar di depan. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang
bukan hanya jadi sekedar materi, kamu harus pelajari, kamu harus contohkan bahwa kamu itu anak yang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, jangan lupa minggu depan itu kita sudah masuk pelajaran baru. Kemudian kerjakan tugasnya yang Ibu sudah berikan. Nah, jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan, kemudian doa kedua orang tua itu dihafal. Nah, jadi harus hafal doa kedua orang tua. Nah, setelah itu kamu pelajari materi yang minggu depan. Materi minggu depan itu kita bahas tentang bersih itu sehat. Oke, jadi kamu harus pelajari memang materi bersih itu sehat. Oke, paham sampai situ? Oke, karena sudah paham materi hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know